Kas AKL 2, kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Rencana saya setelah lulus dari SMK adalah bekerja pada bidang akuntansi untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari selama bersekolah di SMK ini. Sekolah ini mengajarkan saya banyak hal, tak terkecuali tentang persaudaraan. Banyak teman yang saya dapatkan selama bersekolah di sini. Ini memberikan saya rasa percaya diri yang kuat, serta membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang jurnal khusus. Apa pengertian dan macam-macam jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Macam-macam jurnal khusus: jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal kas kecil, dan jurnal umum. Jurnal penerimaan kas adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang atau uang tunai. Kita masuk ke jurnal yang pertama, yaitu jurnal penerimaan kas. Gambaran secara umum jurnal penerimaan kas bisa kita lihat terdapat kolom-kolomnya. Yang pertama ada kolom tanggal, kemudian ada kolom evidence number atau kolom transaksi, kemudian kolom deskripsi dan ref, kemudian di sebelah debit ada kolom cash in bank dan kolom order untuk mencatat akun lain selain cash in bank. Untuk di sebelah kredit terdapat kolom account receivable dan others. Untuk others sama seperti di sebelah debit, yaitu untuk mencatat akun-akun selain account receivable. Jadi seperti ini gambaran secara umum jurnal penerimaan kas. Oke, kita masuk ke contoh transaksi pertama. Di sini ada bukti transaksi penerimaan kas. Jadi transaksi ini akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Selanjutnya kita masukkan. Yang pertama kita masukkan tanggal, yaitu tanggal 3. Kemudian bukti transaksi kita tulis di sini yaitu BKM 121. Kemudian deskripsinya kita tulis nama perusahaannya tadi, yaitu JPLX. Selanjutnya kita tulis sebelah debit ada cash in bank sebesar Rp34.100.000 sesuai angka yang tertera pada bukti transaksi. Untuk kreditnya dicatat dalam akun account receivable sebesar Rp34.100.000 sesuai angka yang tertera pada bukti transaksi. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang kas atau pembayaran uang tunai. Yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas. Gambaran secara umum jurnal pengeluaran kas bisa kita lihat kolom-kolomnya adalah seperti ini. Sama dengan jurnal sebelumnya yaitu jurnal penerimaan kas. Perbedaannya hanya terdapat pada sebelah debit yaitu account payable dan kreditnya cash in bank. Jadi secara garis besar jurnal pengeluaran kas ini kolom-kolomnya hampir sama dengan jurnal penerimaan kas. Oke, kita masuk ke transaksi kedua. Di sini ada bukti transaksi pengeluaran kas. Jadi transaksi ini akan kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya kita masukkan. Yang pertama kita masukkan tanggal yaitu tanggal 1. Untuk bukti transaksi yaitu PKK 12.1. Untuk description, kita bisa mengambil dari keterangan soal, misalnya pembayaran utang gaji. Karena kita menggunakan akun expense payable dan bukan account payable, maka kita masukkan di kolom orders sebesar 2.500.000. Untuk kreditnya, kita masukkan di cash in bank sebesar 2.500.000 sesuai angka yang tertera pada bukti transaksi. Kita masuk ke transaksi yang ketiga, masih sama dengan sebelumnya, yaitu bukti transaksi pengeluaran kas. Jadi masih sama, kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas.
Yang selanjutnya kita masukkan, yang pertama adalah tanggal, yaitu tanggal 6, bukti transaksi PKK 12.2, dengan description nama perusahaan yaitu PT Margonda, sesuai dengan bukti transaksi, dengan debit account payable sebesar Rp28.600.000 sesuai angka yang tertera pada bukti transaksi, dan kredit cash in bank Rp28.600.000. Jurnal pembelian adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Yang ketiga adalah jurnal pembelian. Gambaran secara umum adalah seperti ini. Kolom-kolomnya, yang pertama adalah tanggal, yang kedua ada evidence number atau kolom bukti transaksi, description, dan ref. Untuk sebelah debit terdapat 3 kolom, yaitu merchandise inventory, paid in, dan break in. Dan sebelah kredit terdapat kolom account payable. Oke, kita masuk ke transaksi yang keempat, yaitu ada transaksi faktur pembelian atau pembelian secara kredit. Maka transaksi ini kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Selanjutnya kita masukkan, yang pertama adalah tanggal, yaitu tanggal 10, evidence no F05, dengan description nama perusahaan yaitu PT Margonda, dengan sebelah debit merchandise inventory sebesar Rp301.000 dan paid in Rp30.100.000, dengan kredit account payable sebesar Rp331.100.000 sesuai yang tertera pada bukti transaksi. Jurnal penjualan adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Jurnal yang keempat yaitu jurnal penjualan. Bisa kita lihat kolom-kolomnya adalah seperti ini. Yang pertama tanggal, evidence no, description, ref, dan debit, account receivable, sebelah kredit sales, paid out, dan break out. Seperti inilah gambaran jurnal penjualan. Transaksi kelima. Di sini terdapat bukti transaksi penjualan kredit. Jadi transaksi ini kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Yang selanjutnya kita masukkan yang pertama yaitu tanggal 6, evidence number F121, dengan description nama perusahaan yaitu Digital LX. Selanjutnya kita tulis debit, yaitu account receivable sebesar Rp286 juta dengan sebelah kredit sales sebesar Rp260 juta dan paid out Rp26 juta. Selanjutnya, karena dalam jurnal penjualan tidak terdapat akun merchandise inventory dan cost of goods sold, maka kita akan masukkan ke dalam general journal atau jurnal umum. Langsung saja kita masukkan. Untuk tanggal dan invoice sama, dengan description cost of goods sold sebelah debit sebesar Rp231.500.000 dengan kredit merchandise inventory sebesar Rp231.500.000. Nominalnya mengambil dari buku pembantu persediaan atau kartu persediaan. Jurnal kas kecil adalah buku jurnal untuk mencatat pengeluaran rutin perusahaan dalam jumlah kecil. Jurnal kas kecil atau petty cash. Gambaran secara umumnya seperti ini, dengan kolom tanggal, evidence no, description, ref, dengan kolom debit terdapat account no, dan total. Untuk kredit terdapat account petty cash. Masuk ke transaksi ketujuh yaitu bukti transaksi voucher kas kecil jadi transaksi ini tentu saja kita masukkan ke dalam jurnal kas kecilnya. Tinggal kita masukkan yaitu tanggal, yaitu tanggal 2, evidence no V121, description bisa kita ambil dari keterangan soal, yaitu contohnya pembuatan brosur, dengan debit advertising expense dengan total Rp675.000 dengan kredit petty cash sebesar Rp675.000. Jurnal
umum adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat di jurnal khusus. Contohnya adalah transaksi retur. Jurnal umum. Secara umum, gambarannya seperti ini, dan kolom-kolomnya terdapat tanggal, invoice, description, ref, dan tentunya debit dan kredit. Kita masuk ke contoh transaksi ke-6. Di sini terdapat bukti transaksi retur penjualan. Karena ini adalah transaksi retur, maka kita masukkan ke dalam jurnal umum. Oke, langsung saja kita masukkan. Yang pertama kita masukkan tanggal, yaitu tanggal 7, invoice atau bukti transaksi yaitu NK121, dengan description sales retur debit sebesar 50 juta, PPN outcome debit 5 juta, dan kredit account receivable sebesar 55 juta. Sama dengan transaksi sebelumnya, untuk merchandise inventory dan cost of goods sold, kita mengambil dari buku pembantu atau kartu persediaan sebesar 44.500.000.